Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya pada video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pembelian saham di Motion Trade. Nah, dan kali ini saya akan membeli saham pada PT Ciputra Development Tbk. Nah, pada saat ini saya nantinya akan membahas mengenai bagaimana sih profil dari PT Ciputra Development Tbk dan bagaimana juga analisis teknikal dan analisis fundamentalnya yang nantinya akan menjadi pertimbangan kita di dalam menentukan dan akan membeli saham pada PT Ciputra Development Tbk. Nah, disimak saja ya videonya kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada mengenai profil perusahaan dari PT Ciputra Development Tbk. Nah, profil dari perusahaan ini kita bahas secara singkat saja, yaitu perusahaan ini dimulai pada tanggal 22 Oktober 1981 oleh Dr. Insinyur Ciputra yang pada perusahaan ini pertamanya itu dinamakan dengan PT Citra Habitat Indonesia, dan pada tahun 1990 PT ini berubah nama menjadi perusahaan PT Ciputra Development yang kita kenal seperti sekarang ini. Nah, yang kemudian perusahaan ini itu bergerak pada bidang properti yang terdepan dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangannya usaha, pada tahun 1994, perseroan ini melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia atau pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta. Nah, pada tahun 1999, perusahaan PT Ciputra Surya melakukan penawaran umum perdananya pada Bursa Efek Indonesia dan selanjutnya PT Ciputra Properti pada tahun 2007. Namun pada tahun 2016, PT Ciputra Surya Tbk kembali bergabung dengan induk PT Ciputra Development Tbk. Nah, sampai saat ini perseroan telah mengembangkan sekitar 76 proyek yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, rumah sakit, dan perkantoran yang tersebar di lebih dari 33 kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Dengan sejumlah portofolio dan lahan besar yang dimilikinya, perseroan ini telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Nah, adapun visi dari PT Ciputra Development Tbk yaitu mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. Nah, untuk misi dari PT Ciputra Development Tbk yaitu menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham, dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Serta di sini ada filosofi dan budaya dari PT Ciputra Development Tbk yang mana itu dengan tagline integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, berikut ini adalah proyek-proyek dari PT Ciputra Development Tbk yang mana ada Ciputra Mall Indah Jakarta, ada mega proyek Citralin Gama City, ada proyek perumahan Citralin di berbagai kota, salah satunya juga yang ada di Medan yang
berada di samping Universitas Negeri Medan kalau teman-teman mahasiswa tahu. Nah, serta juga di sini ada proyek masa depan dari Ciputra Development Tbk, yaitu Ciputra Future Perumahan. Nah, yang mana yang akan dibangun di daerah Sentul gitu. Nah, dan yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rencana strategis dari PT Ciputra Development Tbk. Yang mana di sini ada intensif strategisnya. Yang pertama itu meringankan customer dengan program uang muka itu dicicil sampai 48 kali. Yang kedua itu launching produk baru dengan segmen middle low dengan nilai kurang dari 1 miliar. Yang ketiga itu continue leverage Ciputra brand equity dengan skema joint operation dengan tuan tanah lokal. Serta selanjutnya meningkatkan porsi recurring income dari mall, hospital, hotel, office dengan membangun mall extension, hotel yang berbeda segmen dengan hotel existing. Nah, dan selanjutnya itu melakukan ekspansi dengan membuka lahan-lahan di daerah dan kota berkembang yang belum dimasuki pengembang besar. Serta yang terakhir itu ada integration strategies, yang mana itu continue leverage Ciputra brand equity dengan skema joint operation dengan tuan tanah lokal. Nah, di sini saya juga menyediakan matriks SWOT dari analisis SWOT mengenai PT Ciputra Development Tbk. Nah, yang pertama itu pada strength itu di sini PT Ciputra Development Tbk mempunyai kekuatan, yaitu mempunyai kapasitas pinjaman dan revenue perusahaan yang memadai. Sistem pembagian kerja serta aktivitas bisnis dilakukan secara formal. Perkembangan bisnis properti selalu tidak jauh dari jalan raya, serta mempunyai merek dagang, hak paten, hak cipta, serta rahasia dagang yang baik. Sumber daya manusia memadai dan mempunyai kemampuan kerja yang baik, serta menawarkan banyak jenis tipe properti untuk customer. Hubungan dengan pihak luar terjalin secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu dari segi weakness. Nah, PT Ciputra Development Tbk mempunyai kelemahan, yaitu harga properti yang tinggi ataupun harga sewa tinggi, yang mana sebagian besar yang dibangun adalah properti mewah. Nah, yang selanjutnya itu kebijakan penetapan harga tidak sama meski sama tipe bangunan dan masih pada satu kota atau wilayah. Serta produk ini dikenal dengan terutama oleh pembeli di wilayah tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada opportunity, yang mana PT Ciputra Development Tbk itu berpeluang memiliki kemampuan untuk merencanakan, membentuk dan memandu pengembangan di masa depan. Nah, itu baik di lingkungan di sekitar hunian semakin membaik. Nah, serta banyak hunian mewah yang dibangun sehingga akan meningkatkan harga jual rata-rata di area sekitar. Nah, selalu dibangun di sekitar pusat kota, dilengkapi dengan pusat perbelanjaan atau posisi strategis, memiliki brand equity ataupun reputasi yang baik, serta kepercayaan stakeholder dan kecondongan pembeli terhadap produk pengganti sangat rendah gitu. Nah, adapun tantangannya yang akan dialami dari PT Ciputra Development Tbk, yaitu kebijakan pemerintah karena pembangunan dalam kondisi over yang sewaktu-waktu akan jenuh, perkembangan pesat namun daya belinya menurun, persaingan antar developer semakin ketat, biaya tetap yang tinggi, serta pesaing memiliki karakteristik produk yang unggul dan juga pesaing memiliki strategi yang unggul dalam berkompetisi. Nah, itu tadi yang akan menjadi tantangan, kekuatan, peluang, dan kelemahan dari PT Ciputra Development Tbk yang saya analisis. Nah, yang selanjutnya itu di sini saya menyediakan 5 years evaluation ataupun evaluasi 5 tahun dari PT Ciputra Development Tbk dari 2018 sampai 2023. Nah, yang mana yaitu yang pertama itu membukukan marketing sales senilai 3,25 triliun hingga Juli 2017. Nah, penyelesaian merger Ciputra Surya dan Ciputra Development
serta capaian target penjualan hingga 6,4 triliun pada tahun 2017, serta menargetkan penjualan tumbuh sekitar 20% per tahun, meningkatkan pelayanan melalui service excellence, pengembangan perangkat lunak penunjang antara lain Salesforce sebagai bentuk peningkatan layanan, mendorong perbaikan terus-menerus di setiap kali operasional perusahaan untuk mencapai target efisiensi dan efektivitas kerja, serta yang terakhir yaitu komunikasi pemasaran yang terpadu sesuai dengan segmen dan jenis produk. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai analisis teknikal. Nah, pergerakan harga saham dari Ciputra ataupun pada bursa efek itu dinamakan CTRA dalam 1 minggu terakhir itu cenderung bergerak uptrend. Nah, berdasarkan analisa teknikal saat ini, secara major tren menunjukkan tren uptrend, harga masih bergerak di atas level market maksudnya itu dari 200. Nah, pada intermediate trend dalam 6 bulan terakhir relatif menunjukkan tren uptrend. Pada pola minor trend dalam 3 bulan terakhir, Ciputra Development Tbk cenderung membentuk tren update jangka pendek. Nah, pada intermediate trend dalam 6 bulan terakhir itu relatif menunjukkan tren uptrend. Pada pola minor trend dalam 3 bulan terakhir cenderung membentuk tren jangka pendek, yang mana itu moving average-nya itu pada level 1250 dan moving average-nya juga pada level 1140. Dan seminggu terakhir Bandarmologi menunjukkan big account, juga sebulan terakhir adalah big ACC, dengan catatan behavior market selama sebulan dan seminggu terakhir secara garis besar tidak berubah dan asing tetap melakukan akumulasi. Nah, untuk per earning evaluation atau under value, saat ini Ciputra ini diperdagangkan pada PBV 1,24x atau berada di bawah mean PBV state deviasi selama 10 tahun. Nah, saat ini saham Ciputra Development Tbk itu dijual di atas harga wajarnya pada PBV 1,66x. Nah, yang selanjutnya ada fundamental target price atau outperform. Nah, dari PT Ciputra ini yang mana di konsensus median itu 1417, upside potensial 9%, dan juga dari Mandiri Sekuritasnya itu di 1610, upside potensial di 23,84%. Nah, net foreign buy down sell accumulation terhitung sejak September 2023 sampai dengan Maret 2024, investor asing terlihat melakukan aksi beli yang lebih besar daripada aksi jual pada saham Ciputra. Nah, target harga dari analisis PT Ciputra selama analisis 12 bulan price target itu average-nya itu ada di angka Rp1.417, yang mana 9% itu upside. Nah, di sini kita akan membahas mengenai market behavior ataupun accumulation. Nah, pada market behavior kami menghitung itu per 1 way. Nah, kotak pertama itu terhitung sejak 30 Agustus 2023 sampai dengan 9 Januari 2024. Nah, di mana kita dapat melihat bahwa Bandarmologi menunjukkan perilaku big ACC, artinya big player melakukan aksi beli yang lebih besar dibandingkan dengan aksi jual terhadap saham dari PT Ciputra. Nah, ketika posisi harga saham ini relatif bergerak konsolidasi, maka kotak kedua dan terhitung sejak 9 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 itu di mana kita dapat melihat bahwa Bandarmologi menunjukkan perilaku big account, itu artinya big player masih berada dalam posisi net buy. Nah, pada saat harga saham Ciputra relatif mengalami peningkatan, rata-rata pembelian big player di 9 Januari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 ada pada harga Rp1.239 sampai Rp1.268 gitu.
Nah, ada sedikit tambahan nih dari saya, teman-teman. Nah, di sini saya menyediakan strategi trading, di PT Ciputra Development Tbk, yang mana kita menerapkan, buy on weakness ataupun, membeli pada saat saham, melemah ataupun menurun. Ya di area sekitar 1.300 sampai 1.250. Nah, target pertama itu pembelian pada 1.400 dan juga target kedua pada 1.500, dan supportnya itu di 1.250 ataupun stop lossnya di lebih kecil dari 1.250 gitu. Nah, pada kali ini kita akan langsung saja praktek membeli saham PT Ciputra Development Tbk melalui MNC Sekuritas. Nah, dan MNC Sekuritas ini ada yang namanya aplikasi atau pelayanan dari Motion Trade untuk kita melakukan investasi dan juga penjualan obligasi juga ada di sini. Nah, tapi kita pada kali ini akan membahas mengenai pembelian sahamnya saja pada PT Ciputra Development Tbk. Nah, itu tampilan dari aplikasinya ataupun logo aplikasi itu seperti ini gitu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk langsung pada proses pembeliannya. Setelah kita membuka aplikasi dari Motion Trade dan juga sudah melakukan registrasi pada aplikasi Motion Trade, yang mana tutorial registrasi nanti akan saya buat pada video yang berbeda. Nah, yaitu setelah melakukan registrasi langsung saja masuk pada aplikasi dan klik di all menu. Nah, setelah itu pilih bagian menu stok, kemudian pilih di bagian order. Nah, klik di bagian GTC order gitu. Nah, yang mana nanti setelah mengklik tampilan bagian dari GTC order akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, di situ kan sudah ada keterangan mengenai nama account dari kita serta nomor ID investor kita juga, serta juga kita akan memasukkan PIN dari aplikasi Motion Trade gitu untuk kita melakukan investasi. Nah, di sini per hari ini video ini dibuat itu kita kita klik menu buy, dan pada menu buy nanti kita lakukan pencarian, itu masukkan kode CTRA ataupun kode bursa efek dari PT Ciputra Development. Nah, nanti itu akan keluar harga dari harga terakhir PT Ciputra Development gitu. Nah, yang mana pembelian itu hanya bisa dilakukan sampai jam 15.00 gitu. Nah, di sini per hari ini per video dibuat di hari ini itu harga dari saham PT Ciputra itu 1.160. Nah, jika teman-teman ingin membeli dengan jumlah berapa ataupun satu lot, dua lot bahkan lebih, itu tinggal klik pada bagian quantity, itu tinggal ketikkan saja teman-teman ingin membeli satu lot, dua lot ataupun sampai 100 lot gitu. Nah, maka akan ada tampilan pada tanggal pembelian dan juga jumlah harga dari saham PT Ciputra itu per satu lotnya berapa gitu. Nah, berarti di sini kita dapatkan jumlah satu lot dari PT Ciputra saat ini itu 116.000. Nah, yang mana itu tinggal kita bagikan saja. Satu lot kan satu lot itu ada 100 lembar saham. Nah, maka per lembar itu ada di angka 1.160 tadi kan. Nah, tinggal teman-teman klik confirm buy, kemudian akan otomatis saham ini sudah terbeli gitu. Maka kawan-kawan sudah memiliki saham sebesar satu lot di PT Ciputra Development Tbk. Nah, setelah teman-teman melakukan pembelian saham, nah pastinya teman-teman harus memastikan mengecek perkembangan dan pergerakan dari saham tersebut. Nah, maka di Motion Trade itu ada fitur yang namanya portofolio, di mana pada menu portofolio ini teman-teman disajikan mulai dari jumlah cash yang ada pada account teman-teman,
Itu bagaimana kode average price, harga terakhir, rata-rata harga dari saham yang teman-teman sudah beli, serta juga ada profit ataupun loss dari saham-saham yang teman beli sudah secara otomatis dihitung oleh aplikasi dari Motion Trade ini gitu. Nah, kan seperti yang kita lihat pada video ini, pada pembelian saham yang saya lakukan sebelumnya, di sini kan saya membeli saham satu lot itu pada angka 1.285 per lembar sahamnya. Maka satu lot itu dengan harga 128.500. Nah, pada saat ini harga terakhir dari saham PT Ciputra itu mengalami penurunan sebesar 9,72%, yang mana itu 1.160 per lembar saham. Nah, itu menyebabkan satu lotnya itu ada di angka Rp116.000 atau mengalami pelemahan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan dan juga sesuai dari perhitungan aplikasi Motion Trade, untuk per saat ini jika saya menjual saham yang sebesar satu lot yang saya beli dari PT Ciputra akan mengalami loss sebesar Rp12.500 ataupun di angka 9,73%.